Teman-teman, selamat pagi. Segar sekali pagi hari ini ya, masih berkabut juga. Nah, saya ingin bercerita tentang sejarah Muslim yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Ya namanya sejarah ya dulu ya. Jadi dulu itu Mojokerto kabupaten belum ada. Yang ada Mojokasri dan Mojosari. Mojokasri itu ada di sebelah utaranya Sungai Brantas, sementara Mojosari ada di selatan Sungai Brantas. Nah, saat ini saya berada di wilayah Mojokasri. Uh, Dulu Mojokasri, sekarang Gedek ya, Kecamatan Gedek namanya. Jadi dulu masuk wilayah Kabupaten Surabaya, nah sekarang berdiri sendiri menjadi Kecamatan Gedek, masuk wilayah Kabupaten Mojokerto. Saya ada di lapangan Gedek, ini di lapangan Desa Gedek, Kecamatan Gedek. Kemudian di belakang saya itu ada SMA Gedek ya, SMA Gedek 1. Jadi di belakang saya itu, kemudian yang ada di depan, di belakang saya itu lagi, ini kondisinya semacam ini, itu ada taman, itu taman warga Desa Gedek ya. Dan di atas, agak sedikit ke atas itu adalah jalan tol. Nah itu kan kelihatan itu jalan tol Jakarta Surabaya, pas di belakang kita ini ya. Nah, saya akan ajak liputan Anda untuk meliput sedikit bagaimana sih wilayah dan juga sejarah Muslim, teman-teman Muslim yang ada di Mojokerto ini, kemudian sejarah perekonomiannya, bisnisnya seperti apa. Oke, kita ke depan dulu ya, melihat kondisi jalan besarnya yang ada di Kecamatan Gedek. Iya teman-teman, disinilah dulu pusat pemerintahan Mojokasri ya. Jadi dulu masih ketika zaman Belanda itu masih menjadi wilayah kekuasaan Surabaya. Nah, wilayah kekuasaan Surabaya yang ada di barat itu meliputi Mojokasri, yaitu wilayah yang ada di sebelah utara Sungai Brantas, kemudian Mojosari, wilayah yang ada di selatan Sungai Brantas. Kabupaten Mojokerto sendiri belum terbentuk ya di masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ini adalah dulu pendopo Mojokasri itu ada di sini, dan sekarang diubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ahmad Basuni, Bupati Mojokerto terdahulu ya. Diabadikan menjadi nama rumah sakit di Kecamatan Gedek ini sendiri. Nah, kalau kita lihat memang betul ini wilayahnya ada di wilayah utara Sungai Brantas. Ini Sungai Brantasnya. Jadi musim kemarau debit airnya turun, tapi biasanya kalau musim hujan debit airnya cukup tinggi ya. Ini wilayah Sungai Brantas. Dan dulu memang perekonomian di sini ditopang oleh pabrik gula Gempol Kerep. Jadi pabrik gula Gempol Kerep itu ada di sebelah barat rumah sakit Raden Ahmad Basuni ini sekitar 1 kilo ya. Jadi tepatnya di sebelah sana itu, kita lurus ke arah barat sana nanti akan ketemu dengan pabrik gula Gempol Kerep. Dan ekonominya memang ditopang oleh perekonomian gula atau kebun tebu yang ada di sekitar sini. Bahkan ada dua ya, yang di wilayah utara Sungai Brantas ini ada dua pabrik gula besar, yaitu pabrik gula Gempol Kerep dan juga pabrik gula Perning yang ada di sebelah tenggara sana ya. Teman-teman, selain didukung perekonomian gula atau kebun tebu, kemajuan yang cukup pesat yang ada di wilayah Mojokerto bagian utara Sungai Brantas ini juga ditopang dengan pemotongan hewan ya, Mojokasri. Nah, itu kan masih ejaan lama dan menggunakan wilayah Mojokasri ya. Sekarang Mojokasri sudah nggak ada sebetulnya, tapi ini peninggalan yang memang bersejarah, pemotongan hewan. Itu tulisannya juga berbeda kan ya, ejaannya. Ejaan pada hewan itu kan CH, kemudian Mojokasri pakai MODJ. Nah, kan ejaan lama, dan ini merupakan buah dari perkembangan ekonomi yang ada di wilayah Mojokasri atau wilayah utara Sungai Brantas yang waktu itu memang masih tergabung dengan Surabaya, Kabupaten Surabaya waktu itu ya. Nah, ini satu di antara aliran sungai atau pembuangan ya. Jadi ini pembuangan limbah cair dari pabrik gula Gempol Kerep. Ini masih sudah disterilisasi, dan airnya yang ini sudah dibuang ke sini, dan ini sangat disukai oleh masyarakat. Kita lihat lebih dekat lagi, menarik teman-teman, karena airnya ini berasap ya. Lihat ini masih berasap. Jadi
ini kondisinya semacam ini, dan ini sudah steril, artinya tidak ada hal-hal yang buruk di sini. Justru malah ini adalah sesuatu yang bagus, karena biasanya ini yang diharapkan para petani atau pemilik sawah yang ada di sekitar sini, karena ini akan menjadi seperti pupuk gitu ya buat lahan pertanian mereka. Baunya nggak terlalu nggak menyengat sih, seperti jagung digodok gitu ya. Ya, ini khas pabrik gula, dan ini memang sangat ditunggu masyarakat biasanya. Ini semacam ini bisa dipakai untuk pupuk ya. Teman-teman, jadi memang ini satu perkembangan atau satu efek dari perputaran perekonomian ya. Jadi sekarang ini kan pabrik gula Gempol Kerep itu yang notabene didirikan oleh Belanda, ini juga masih beroperasi, dan ini lagi giling, sehingga kondisi limbah cairnya yang sudah steril ini cukup menarik perhatian ya. Kalau orang yang tidak tahu mungkin jadi agak aneh, tapi ini ya kondisinya semacam ini. Dan ini efek perekonomiannya efek domino, terus bergulir ke ekonomi yang lainnya. Ini adalah ke arah kebun tebu atau lahan-lahan pertanian masyarakat di sekitarnya. Kita lihat airnya ini berasap ya. Jadi ini adalah limbah cair dari pabrik gula, tapi limbah cair yang ditunggu-tunggu masyarakat, karena dengan limbah ini yang sudah berbentuk cair dan sudah disterilisasi dari pabrik gula ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian, dan masyarakat sekitar yang punya lahan pertanian katanya sih ini bagus karena seperti halnya pupuk cair. Jadi kalau kita pernah beli pupuk cair Aminah dari pabrik gula itu ya kondisinya efeknya hampir sama semacam itu ya, karena seperti pupuk cair. Jadi kondisinya semacam ini, masih berasap. Kita lihat yang daerah sana juga kondisinya semacam itu. Teman-teman, saat ini saya berada di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ahmad Basuni tadi ya. Nah, ini kondisinya di belakang. Kemudian saya akan ajak Anda ke Kauman. Nama Kauman sendiri sudah nggak ada sekarang. Kauman itu disebutkan atau disematkan kepada teman-teman atau saudara-saudara muslim kita yang biasanya memang bermukimnya di dekat pusat pemerintahan ya, dan juga dekat masjid. Di situ ada masjid, ada pusat pemerintahan. Biasanya seperti itu. Seperti yang ada di Kabupaten Malang, di Kota Malang. Di situ ada alun-alun, kemudian ada Kauman juga di situ, dan ada masjid, dan Kauman dekat masjid. Di Mojokerto juga sama, jadi ada Masjid Agung, Masjid Jamek Kota Mojokerto, kemudian di dekatnya situ ada Kauman. Nah, dulu pada masa Belanda di sini juga ada kan pusat pemerintahan Mojokasri tadi ya yang saya sebutkan. Nah, di sini pusat pemerintahnya dulu, kemudian di sekitar sini ini adalah wilayah Kauman. Jadi ini wilayah Kauman. Nah, nanti saya akan tunjukkan masjid lamanya seperti apa, tapi sudah dipugar ya. Kita jalan ke depan sebentar. Nah, ini jalan yang sudah baru. Jalan ini ramai karena jalan ini menuju SMA Gedek ya. Sekarang Kecamatan Gedek namanya. Tapi dulu adalah Mojokasri, dan wilayah Mojokasri ya penyebutan Mojokasri sudah nggak ada gitu ya. Sekarang yang ada adalah Kecamatan Gedek. Nah, ini masjidnya, ini masjid lama. Sebetulnya ini masjid lama, tapi terus diperbarui, dipugar gitu ya. Jadi kondisinya semacam ini. Kita akan masuk melihat kondisi masjid terbarunya. Nah, ini kondisi masjidnya seperti ini. Ini adalah wilayah Kauman. Jadi di sekitar sini dulu adalah masyarakat-masyarakat saudara-saudara muslim kita ya. Kondisinya semacam ini. Ini sudah diperbarui. Itu tentang liputan kita tentang bisnis dan juga sejarah saudara-saudara muslim yang ada di wilayah Gedek yang dulunya adalah wilayah Mojokasri. Jadi wilayah Mojokasri itu memang satu wilayah yang membantu bupati ya, pembantu bupati. Jadi pembantu bupati itu
Ada yang berpendapat pembantu bupati kan pembantu rumah tangga gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi dulu wilayahnya kan Kadipaten Surabaya. Surabaya kan masih kabupaten gitu ya. Nah, ada pembantu-pembantunya yaitu Kawedanan, Wedono itu ya. Jadi Wedono Mojokasri, Wedono Mojosari gitu ya. Yang yang dibantu adalah Bupati Surabaya. Nah, itu tadi liputannya tentang wilayah pembantu Bupati Mojokasri. Tapi sekarang sudah nggak ada itu. Bupati langsung ke camat gitu ya. Jabatan strukturalnya sudah nggak ada. Nah, yang di belakang saya ini adalah taman warga Desa Gedek. Jadi nampaknya kesadaran masyarakat kita tentang kesehatan juga cukup tinggi, kebutuhan jiwa juga cukup tinggi, sehingga hampir setiap desa itu ada tamannya tersendiri, ada tempat hiburannya tersendiri ya. Oke, itu liputan yang bisa saya berikan kepada Anda, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.